Ustaz, saya insya Allah ada 30 juta. Berarti per bulan 1 juta. Itu luar biasa, Pak. Maka kemudian salah satu amalan yang kemudian dicatat langsung oleh Raqib dan Atid, yang tanpa kemudian langsung masuk buku besar, Pak. Tidak pakai buku-buku yang lainnya, sudah masuk buku besar. Itu adalah sedekah yang disegerakan, bukan hanya sebatas angan-angan. Jenengan ada uang, langsung dipotong 2,5%-nya, langsung segerakan untuk sedekah. Itu langsung masuk catatannya Raqib itu, Pak. Langsung masuk catatan buku besar. Dan nanti tangan Anda yang kemudian untuk memberikan benda sedekah ini atau infak ini, itu akan bersaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, kajian subuh Masjid Ad-Da'wah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah masuk di tanggal 2 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kita kali ini, siam kita kali ini betul-betul memaknai arti makna asyam itu sendiri. Baik, pagi hari ini kita akan mengulas sedikit fadilah sedekah fi Ramadan atau keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan. Perlu kita definisikan terlebih dahulu, di dalam bulan suci Ramadan ini memang Allah dan Rasulullah itu kemudian menjanjikan kelipat gandaan seluruh amalan atau pahala yang kita amalkan di bulan suci Ramadan. Itu diduplikat semua, dua kali lipatkan semua, bahkan berlipat-lipat. Salah satunya adalah amalan-amalan atau ibadah yang bersifat maliyah, ibadah dalam konsekuensi harta. Dalam berbagai macam riwayat itu kemudian Rasulullah SAW di dalam bulan suci Ramadan itu menjelma menjadi manusia yang paling dermawan, manusia yang paling banyak infak dan sedekahnya di bulan suci Ramadan. Nah, dalam hadis yang muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim, bisa kita bacakan, an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, paling pemurah, dan kemurahannya itu sangat menonjol, khusus pada bulan Ramadan. Khina yalqahu Jibril
wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin. Ketika kemudian malaikat Jibril menemui beliau pada tiap malam, hampir tiap malam malaikat Jibril itu turun bertemu dengan beliau selama bulan suci Ramadan, lalu mengajaknya. Ini apa yang dilakukan Jibril min Ramadan, fayudarisuhu Quran fal Rasulullah hina yalqahu Jibril ajwadu bi khairin minar rihi wal mursalah. Jadi kemudian Jibril ini belajar Al-Quran kepada Rasul. Bedanya kita dengan Rasul ini, Pak, kalau kita ngajari sesama manusia, kalau yang ngaji ke Nabi Muhammad itu langsung Jibril, Pak. Luar biasanya Rasul itu. Jadi muridnya itu malah malaikat. Dan Jibril hampir tiap malam kemudian turun dari langit untuk sebatas ngaji Quran, Pak, di hadapan Nabi Muhammad. Luar biasa. Nah, ini kemudian di dalam hadis ini yang banyak disalahpahami itu kalimat yudarisu. Yudarisu itu diartikan deres, Pak. Padahal kalimat atau kata yudaris itu artinya mengajarkan Quran itu tidak hanya darosa yudarisu, tidak hanya qoro'a yaqro'u. Darosa yudarisu itu artinya juga memberikan ilmu Al-Quran. Dan dalam rangka sedekah, bedanya sedekah, infak dengan zakat. Kalau zakat ini terikat dengan kewajiban. Bentuknya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, kadarnya sudah ditentukan. Ini kalau zakat. Kalau infak, waktunya tidak terikat, hanya bentuknya saja ditentukan, ya ini materi. Itu infak, jadi berupa benda. Berbeda dengan sedekah. Sedekah ini mempunyai hasanah yang jauh lebih luas. Kalau zakat dan infak itu materi, kalau sedekah ini bisa jadi materi, bisa jadi non materi. Bahkan kata Rasul, tabassam atau senyum saja merupakan salah satu jenis sedekah. Maka sedekah di bulan Ramadan ini luar biasa luasnya kesempatan kita ini, Pak. Boleh jadi sedekah pikiran, boleh jadi sedekah ilmu, boleh jadi sedekah tenaga, boleh jadi sedekah materi, harta dan benda. Maka makna sedekah ini sangat luas sekali. Takmir masjid memikirkan bagaimana agar masjid di bulan suci Ramadan ini semarak dan ramai masjidnya. Salah satu bentuk sedekah. Jenengan kemudian ikut meramaikan masjid ad-dakwah, ada buka bersama, ada kemudian sahur bersama, ikut meramaikan, boleh jadi itu salah satu bentuk sedekah tenaga, waktu. Kemudian jenengan ikut isi kajian di masjid, itu boleh jadi masuk kategori sedekah ilmu. Nah, kemudian keutamaannya di bulan suci Ramadan, apa bedanya di dengan bulan-bulan yang lainnya? Di bulan suci Ramadan ini kemudian pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketentuannya satu. Apa ketentuan yang satu ini? Mukhlishon niyataka lillah, kata Rasul.
Kalau kemudian kita bersedekah ini murni ikhlas karena Allah, ini yang sulit ditata, Pak. Mukhlisan niyataka lillahi ini sulit. Ikhlas ini gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Kadangkala pangapunten, hari ini kita ikhlas. Besarnya masjid ad-dakwah seperti ini mungkin ada sumbangsih, entah itu tenaga, entah itu dana dari jamaah sekalian. Begitu masjid sudah besar, di kemudian hari nyeleduk, Pak. Gede ini masjid ad-dakwah itu nek nggak saya, wah itu. Kalau nggak saya nyumbang 100 juta nggak jadi masjid itu, wah begitu. Hal-hal yang seperti ini kemudian menghilangkan pahala atau menghilangkan fadilah sedekah di bulan suci Ramadan. Karena kemudian Ramadan ini dimensinya multidimensional. Ramadan ini tidak hanya hablum minallah tapi hablum minannas. Coba kita perhatikan. Kalau yang hablum minallah mungkin menahannya nafsu lawamah kita mulai dari subuh sampai maghrib. Ini sifatnya dimensi hablum minallah. Sedangkan dimensi sosial di balik itu juga ada Ramadan ini. Dimensi sosialnya apa? Coba ketika orang tidak mampu berpuasa dan tidak mampu mengqadha puasa, itu kemudian diserukan untuk membayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyahnya? Itu spirit sedekah. Membayar fidyahnya itu kemudian dengan cara memberi makan fakir miskin. Satu orang fakir miskin. Kalau kemudian tidak mampu memberi makan, boleh diukur dengan makanan pokok. Beratnya berapa? 1 mud atau 2 sok, yang artinya kemudian kurang lebih setengah kilogram makanan pokok. Ini dimensi apa? Dimensi sosial. Tidak hanya dimensi spiritual tapi juga dimensi sosial. Dan ini salah satunya adalah konsep sedekah. Bahkan kemudian ketika orang melanggar ketentuan-ketentuan puasa, misalnya dengan membayar denda, entah itu makan dan minum dengan disengaja atau berhubungan suami istri pada siang hari ketika dalam kurun waktu puasa, itu diserukan untuk membayar kafarat. Kafarat ini apa? Denda. Bayar dendanya bagaimana? Pertama, memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, baru kalau tidak bisa kedua-duanya, yang ketiga adalah membayar kafarat dengan apa? Memberi makan fakir miskin perharinya 60 orang. 60 orang. Misalkan jenengan sengaja marung gitu, Pak. Atau mungkin tidak disengaja, ketika motoran tiba-tiba motornya atau varionya belok-belok sendiri ke warung kopi misalkan. Misal kalau tidak disengaja. Nah, kemudian dengan jenengan sengaja makan, itu bayar kafarat. Kafaratnya ini adalah unsur sedekah. Memberi makan 60 orang miskin perharinya. Berarti kalau sehari melanggar ketentuan dengan disengaja, kalau kemudian kita takarannya beras ya Pak, di Geluran sini makanan pokoknya apa Pak? Beras nggih. Saya kira burger Pak, karena di depan sana ada McD itu. Misalkan nasi itu setengah kilo. Kalau 60 orang berarti per hari bayar kafaratnya 15 kilo. Ini unsurnya apa? Sedekah, Pak.
Maka puasa ini atau asyam ini betul-betul multidimensional. Tidak hanya dimensi spiritual, tapi juga dimensi sosial. Belum lagi kemudian sedekah berupa tingkah laku. Misalkan senyum itu sedekah. Ketika Ramadan, ketika puasa, itu kemudian diserukan oleh Allah dan Rasulullah untuk menekan yang namanya amarah atau nafsu lawamah. Paling tidak kita tekan amarah, kita tidak lebih emosional daripada di luar bulan Ramadan. Disapa kita ramah, kemudian disapa kita senyum. Ini masuk kategori sedekah. Maka keutamaan salah satu amalan di bulan suci Ramadan adalah sedekah. Lagi saya teruskan hadis berikutnya. Maka kemudian kedermawanan Rasul itu tidak hanya sebatas pada materi. Contoh hadis riwayat Tirmidzi. An Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tadfi ghadabar rabbi. Jadi sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Wa tadfa an mitati su' dan menolak kejelekan. Jadi dengan kemudian kita bersedekah di bulan suci Ramadan, itu kemudian Allah kalau mau murka kepada kita tidak jadi. Karena ada satu amalan yang menjadi tabir amarah Allah, yakni sedekah. Lagi Pak, keutamaan sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi juga. An Anasin qala su'ilan Nabi, dari riwayat Anas, ini Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa. Ayyi shaumin afdalu ba'da Ramadan? Puasa apa yang paling utama sesudah puasa Ramadan? Faqala Sa'ban, yakni puasa Sa'ban. Li ta'zimur Ramadan qila fa ayyi sadaqah afdalu? Qala sadaqatu fir Ramadan. Kemudian orang tersebut, Anas, bertanya kembali, sedekah apa yang paling utama ya Rasul? Beliau menjawab, sedekah di bulan suci Ramadan. Maka kemudian keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan ini luar biasa besarnya Pak. Tapi tentu kita harus ingat, sedekah tidak hanya berupa uang. Sedekah boleh jadi tenaga, sedekah boleh jadi ilmu, sedekah boleh jadi apa? Senyum atau akhlakul karimah. Itu semuanya masuk kategori sedekah. Karena apa Bapak? Ada hadis riwayat Rasul juga, hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Itu kata Rasul, illa, kecuali ayyus ala an arba'ah, kecuali ia akan ditanya tentang 4 hal. Apa 4 hal tersebut? Hal yang pertama, an umrihi fima afnahu, terhadap umurmu engkau habiskan untuk apa?
Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu, terhadap jasadmu engkau manfaatkan untuk apa? Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kata Rasul. Dan terhadap hartamu, dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau membelanjakannya. Kalimat membelanjakan itu di situ memakai kalimat anfaqahu, dan kemana engkau menginfakkannya. Yang terakhir kemudian, wa an ilmihi madza amila bihi, dan terhadap ilmumu engkau manfaatkan untuk apa, engkau amalkan untuk apa. Poin yang ketiga dan keempat ini ada hubungannya dengan sedekah. Kalau ilmu kemudian kita manfaatkan sebaik mungkin di jalan Allah, insya Allah ilmu itu akan bermanfaat dan membantu kita untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena sejatinya poin ibadah itu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kemudian harta ini ditanya oleh Allah dari mana dan kemana, ini harta, maka kemudian kita maksimalkan semaksimal mungkin harta dan ilmu kita di bulan suci Ramadan ini untuk kita sedekahkan di jalan Allah. Karena pangapunten, ilmu ini kata Ali bin Abi Thalib itu boleh jadi tajam ke bawah juga tajam ke atas, Pak. Kalau ilmu ini, kenapa kok begitu Ustaz? Bisa tajam ke bawah dan tajam ke atas? Enggak. Ilmu ini kalau kita manfaatkan di jalan Allah, manfaatnya luar biasa, dan bahkan dijamin oleh Allah, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salasin. Ketika nanti anak Adam itu meninggal dunia, salah satunya yang menjamin, yang menjadi jaminan kelak di padang mahsyar adalah ilmun yurtafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tapi ada ilmu yang menyesatkan, Pak. Apa ilmu yang menyesatkan? Coba, pangapunten sangat, baru-baru ini banyak sekali kasus-kasus korupsi itu. Entah itu korupsi timah Harvey Mois itu, entah itu korupsi yang barusan ini apa? Pertalite menjadi pertama begitu, yang triliunan rupiah itu pelakunya apa lulusan SD, Pak? Itu pelakunya apa SMP terus putus gitu? Enggak. Bahkan pangapunten, Pak, ilmunya tinggi-tinggi, Pak. Harvey Mois itu lulusan Harvard University, Pak. Kemudian direktur Pertamina itu, Pak, wah, gelarnya ngerentep. Gelarnya Ustadz Nasrullah ini kalah gitu. Gelarnya ngerentep, ilmunya luar biasa, tapi tidak disedekahkan, tidak dimanfaatkan di jalan Allah. Akhirnya kemudian menyesatkan, tidak membawa kemaslahatan, justru membawa kemadharatan. Itu sedekah ilmu. Kalau kemudian harta, ya itu luar biasa sudah. Saya berkali-kali mengkisahkan kecemasannya salah satu sahabat Nabi, yakni Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu saat itu, Pak, saat itu di era Rasul, kekayaan Abdurrahman bin Auf itu kalau kita kurskan ke rupiah itu berbanding lurus dengan 1 tahun APBN Indonesia, Pak. Kekayaan satu orang, Pak. Berapa APBN Indonesia? 3.000 triliun, Pak. Itu jadi kekayaan harta satu orang. Ya,
kalau mau bangun, Abdurrahman bin Auf mau bangun masjid ad-Da'wah 10 tingkat itu gampang Pak. Bagi Abdurrahman bin Auf saat itu Pak, masih belum kenal saham, masih belum kenal ya mata uang yang kertas, enggak, masih emas dan perak. Jadi kekayaannya real, betul-betul bongkahan emas dan perak. Jadi betul-betul mencari sebongkah berlian itu. Di era itu betul-betul bongkahannya nyata. Kalau sekarang kan tidak. Sodakoh misalkan, lazismu buka sodakoh di bulan Ramadan dengan transfer, kan bisa jadi begitu Pak. Itu ditransfer uang kita di bank itu kan hanya sebatas nominal saja, angka Pak. Sama bank diputer. Abdurrahman bin Auf itu cemas sekali ketika beliau sudah sakit-sakitan dan akan menjelang ajalnya, sangat cemas. Kecemasannya terhadap apa? Bukan terhadap menghadapi kematian, tapi terhadap harta beliau. Karena beliau paham betul min aina iktasabahu, dari mana mendapatkannya dia tidak khawatir. Tapi wa fima anfaqahu, kemana dia akan belanjakan, ini beliau khawatir. Karena apa? Harta ini sebiji zarrah saja dihitung nanti Pak, ruwet perhitungannya. Makanya Badan Pemeriksa Keuangan Negara itu kan jelimet itu. Apalagi hitung-hitungannya Allah melalui Raqib dan Atid, luar biasa. Beliau zakatkan masih lebih. Beliau infakkan masih turah-turah Pak. Beliau sodakohkan masih banyak tersisa. Beliau hibahkan, bahkan beliau wakafkan, itu kemudian masih hartanya banyak tersisa. Nah ini kemudian sisa harta beliau mewasiatkan sebagai perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Perluasan pertama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu menggunakan harta Abdurrahman bin Auf. Itu pun harta sisanya Pak, bukan harta utamanya Pak. Sisanya itu mampu dipakai perluasan 2 masjid suci ini. Nah bagaimana dengan kita? Maka kemudian kita tiru contoh-contoh teladan dari para sahabat Rasul ini. Dan bahkan kemudian ada dari riwayat yang lainnya, Allah akan mengampuni segala dosanya bagi mereka yang bersedekah di waktu sempit. Sudah sempit keuangan, sudah sempit materi, sudah sempit ilmu, sudah sempit macam-macam, tapi beliau masih menginginkan untuk bersedekah, masih ingin berinfak, masih ingin mampu berzakat fitrah. Ini pahalanya lebih, bahkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang begini ini jarang, Bang. Kalau di dompet tinggal uang 1.000, tidak mungkin 1.000 diinfakkan. 1.000 ini dibuat makan. Kalau di dompet mungkin 100.000, yang 50.000 dimasukkan kotak infak ad-da'wah, ini eman-eman rasanya. Bagaimana caranya? 100.000 dibuat bertahan 30 hari. Inilah kemudian juga salah satu tafsir dari fisarra'i wadh-dharra. Orang bersedekah, orang beramal, orang berinfak itu tidak hanya di waktu lapang, tapi juga di waktu sempit. Ketika orang bergelimang harta, ketika orang kemudian bergelimang ilmu, bergelimang tenaga, bergelimang kesempatan untuk bersedekah, sedekah, zakat, infak, wajar Pak, tidak spesial. Tapi begitu ketika orang dalam kondisi sempit dan dia masih berpikir agar mampu sedekah, itu yang luar biasa Pak. Maka jangan menunggu waktu sempit dulu.
Jangan menunggu waktu dharra, waktu sarra juga kita sedekah. Karena apa, Pak? Rasulullah SAW juga bersabda, zakku amwalakum bizakat. Zakatilah harta, bersihkanlah hartamu dengan zakat. Maka kemudian saya menganalogikan, kalau ibarat zakat ini, andaikan kita punya rumah, zakat ini adalah sapunya, Pak. Membersihkan rumah apa cukup disapu saja? Tidak, butuh dipel. Nah, barangkali pel ini infaknya. Itu pel, alat pel itu infak. Apa dipel dengan air saja apa sudah bersih? Tidak. Butuh SOS, butuh obat lantai. Barangkali sedekah ini adalah obat lantainya. Apakah ketika rumah hanya sebatas disapu atau dipel dengan obat lantai sudah bersih? Tidak. Butuh dikebusi pakai kemucing, ada sarang laba-laba perlu dihilangkan dan lain sebagainya. Nah, barangkali kalau jenengan sudah mampu wakaf, sudah mampu hibah, itu sudah tidak lagi bersih-bersih secara manual, Pak. Jenengan ibaratnya sudah punya asisten rumah tangga, tinggal gaji rumah bersih. Itu analoginya seperti itu. Jadi zakat, sedekah, infak, wakaf dan hibah ini adalah komponen maliyah, komponen ibadah maliyah yang satu paket, tidak bisa dipisahkan. Barangkali kalau sekarang jenengan sudah mampu zakat, sudah mampu infak, sudah mampu sedekah, nah, berarti jenengan sudah mampu bersih-bersih rumah, sekalipun belum maksimal. Makanya zakatnya nunggu 1 nisab dan 1 haul, infak dan sedekahnya nunggu sempet. Kan begitu. Kalau tidak sempet, tidak sedekah, tidak infak. Rumahnya bersih, ya kadang bersih, kadang kotor. Makanya karena kadang bersih, kadang kotor, yazid wayang yang kus, imannya kadang naik, kadang turun. Arahnya ke sana, Pak. Kenapa? Karena sedekah dan infak ini butuh keikhlasan yang berlebih. Kadang-kadang orang kalau sholat itu ikhlas insya Allah, karena mungkin banyak hutang, sholatnya khusyuk. Tapi kalau sudah orang berhubungan dengan harta, ikhlas ini kadang-kadang sulit, Pak. Iya atau tidak? Ya. Inilah kemudian kalau orang sudah mampu zakat dan sedekah serta infak, ini ada hubungannya dengan syukur. Orang kalau sudah zakat, sedekah, infak dengan mukhlisan niyata kalillah, ini salah satu bentuk syukur kepada Allah yang luar biasa. Wabil khusus ketika bulan suci Ramadan. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini goal pointnya apa, Pak? La'allakum tattaqun. Dan sedekah di bulan suci Ramadan ini yang mampu nge-push level kita, level keimanan kita. Dengan zakat dan sedekah dan infak yang tadinya itu sebatas muslim, Pak, itu mampu kita dorong iman kita bisa menjadi mukmin. Yang tadinya mukmin itu bisa didorong lagi dengan sedekah dan infak itu menjadi muhsin. Kalau jenengan apalagi wakaf di bulan suci Ramadan, tidak hanya muhsin, itu sudah kategorinya mukhlis. Mukhlisina lahudina hunafa. Jadi dimensinya 1 kali dayung 2-3 kula terlampaui. Dimensi sosial ya iya, dimensi spiritual juga iya. Apa, Pak? Sedekah. Syaratnya 1,
mukhlisan niyataka lillah. Maka kemudian iming-iming keutamaan di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Dihapuskan dosanya, kemudian oleh Allah ditambah rezekinya, kemudian dilipat gandakan pahalanya. Itu janji-janji Allah bagi orang-orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan. Apa buktinya Ustaz kalau dilipat gandakan hartanya setelah sedekah di bulan suci Ramadan? Bapak, di luar bulan suci Ramadan saja Allah berjanji. Apa janji Allah? Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Orang yang bersedekah dan zakat serta infak itu kemudian seperti hanya menumbuhkan 7 batang pohon. Masing-masing batangnya itu berbuah 100. Satu dibalas 700 kali. Itu di luar bulan suci, Pak. Apalagi di dalam Ramadan. Apalagi di dalam Ramadan. Nah, ini harapan saya setelah kajian pagi ini kotak infak ad-dakwah penuh. Yang tadinya kotak infak yang beredar ketika sholat Jumat itu bukan mobil-mobilan, Pak. Jenengan gelinding nongeng gitu aja ndak, harus diisi. Yang tadinya mungkin per Jumat berapa di sini 3 juta. Itu harapan saya per Jumat nanti bisa 10 juta. Wah, luar biasa, Pak. Itu kalau per Jumat 10 juta, Pak. Idul Fitri itu bisa ngundang Ustadz Adi Hidayat ke sini, Pak. Nah, itu loh kemudian berkahnya sedekah di bulan suci Ramadan. Maka dari itu Bapak, kita siapkan. Ini Ramadan masih tanggal 2. Masih ada berapa hari lagi? Masih ada 28 hari lagi. Kita spend, kita anggarkan sedekah kita. Ustaz, saya cuma mampunya 300.000 Ustaz per bulan. Oke, 300.000 berarti jenengan budget per hari 10.000. Ringan toh. Ustaz, saya insya Allah ada 30 juta. Berarti per bulan 1 juta. Itu luar biasa, Pak. Maka kemudian salah satu amalan yang kemudian dicatat langsung oleh Raqib dan Atid, yang tanpa kemudian langsung masuk buku besar, Pak. Tidak pakai buku-buku yang lainnya, sudah masuk buku besar. Itu adalah sedekah yang disegerakan, bukan hanya sebatas angan-angan. Jenengan ada uang, langsung dipotong 2,5%-nya, langsung segerakan untuk sedekah. Itu langsung masuk catatannya Raqib itu, Pak. Langsung masuk catatan buku besar. Dan nanti tangan Anda yang kemudian untuk memberikan benda sedekah ini atau infak ini, itu akan bersaksi bahwa saya pernah dipakai untuk memberi. Itu konsep al-yadul ulya khairum min yadus sufla. Dari situ Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan ini luar biasa. Maka dari itu kemudian sekalipun kita bersedekah, sekalipun kita berinfak, sekalipun nanti di akhir Ramadan kita berzakat fitrah, satu pedoman kita, jangan sampai kemudian hati kita ini tidak ikhlas karena Allah. Harus mukhlison niyataka lillah, baru amalan-amalan ibadah maliyah kita ini bisa di ACC dan menjadi menjadi amal jariyah. Kalau tidak mukhlison niyataka lillah, mustahil. Tidak mungkin kemudian amal jariah kita ini mampu membantu kita kelak ketika dibangunkan kembali di padang mahsyar. Barangkali ini yang mampu saya sampaikan.
Nggih, baik, monggo. Ustaz, tadi Ustaz bilang bahwa sedekah itu tidak harus harta, bisa pikiran, tenaga. Yang sering jadi pertanyaan saya atau mungkin pikir itu adalah apakah nilainya itu berbeda? Misalnya saya sedekah dengan harta, kemudian ada yang sedekah cuma dengan pikiran, itu di mata Allah itu nilainya beda. Apakah seperti itu? Yang menjadi pembeda nilai itu adalah satu kondisi. Bapak, ketika kita di waktu dzarra, di waktu sempit, kita masih mampu bersedekah, entah itu apa bentuknya, nah itu berbeda saat ketika di waktu lapang. Kita yang hidup di Indonesia yang aman, damai, sejahtera ini, meskipun ada korupsi Pertamina kan masih aman, damai, sejahtera ya Pak. Yang geger kan cuma sel aja, keramaian sekarang. Nah itu berbeda dengan saudara-saudara kita di Palestina misalkan, yang mungkin per hari ini tidak mampu sahur dan tidak mampu berbuka, tapi masih berpikir sedekah. Kadarnya berbeda Pak. Tapi yang membedakan itu bukan jenis sedekahnya, tapi kondisinya. Jenengan sedekah uang, jenengan sedekah pikiran, jenengan sedekah tenaga, itu semua nilainya sama dengan satu syarat, mukhlishon niyataka lillah, dengan syarat ikhlas niat karena Allah. Yang menjadi pembeda itu kondisi. Maka di Al-Quran disiratkan tersurat fisarra'i wadharra, dalam kondisi lapang maupun sempit. Nah itu kemudian kondisi-kondisi seperti ini kemudian puasa kita di Indonesia yang dalam kondisi aman, damai, tentram, sejahtera, dengan puasanya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina, ya derajatnya berbeda Pak. Dalam kondisi perang begitu mereka masih mampu puasa, kita belum tentu loh Pak mampu. Kadang-kadang pangapunten, berangkat kerja jatuh dari sepeda, ya kadang-kadang kita membatalkan puasa Pak. Nggih atau tidak? Mereka berlarian, ditembaki dan dibombardir begitu, masih tidak membatalkan puasa. Ini derajatnya bainas sama wal sumur jeru Pak. Bukan bainas sama wal art lagi Pak, sumur jeru. Itu begitu. Baik, ada lagi pertanyaan monggo. Monggo. Kalau ada aja jangan ditanya, jangan dipaksa nanya Pak. Nggih, monggo. Jadi kalau tidak salah dengar, Ustaz bilang Rasulullah itu mengajari Jibril. Yang saya tahu, yang benar kita juga di Jibril itu ya justru yang membawa ini. Kemudian kita harus dengan Rasul itu harusnya untuk mengecek apa Nabi maksudnya maka masih ada yang kurang. Kok berbeda ngoten nggih? Kok berbeda? Nggih. Baik. Ada juga hadis yang lain. Di awal-awal kenabian Rasul memang Jibril itu kan mendekat Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu kan. Dan hadis yang kemudian tadarus tadi itu ketika di bulan Ramadan, itu sudah di Ramadan yang kesekian Pak. Maka kemudian Jibril ini hobi sekali darus Al-Quran dengan Rasul, baik itu belajar kepada Rasul atau mempelajari Al-Quran kepada Rasul, atau memberikan informasi baru tentang Al-Quran kepada Rasul. Karena Al-Quran ini kan al-hikmah.
Kalau Jibril ini statusnya adalah Pak Pos, Pak, ini Jibril. Kurirnya ini Jibril. Kemudian bendanya yang dibawa apa? Al-Quran. Yang mempraktekkan siapa Al-Quran ini? Yang mempraktekkan siapa? Dalam kehidupan sehari-hari? Nabi Muhammad yang mempraktekkan Al-Quran ini. Maka hikmah ini kemudian adanya di Nabi Muhammad. Terhadap ilmu kehikmahan ini Jibril tidak dapat. Karena kemudian Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus kemudian banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa peruntukan Al-Quran ini bagi manusia, untuk mengatur kehidupan manusia. Maka kehikmahan ini terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Mungkin barangkali salah satu hadis yang dibaca oleh Bapak itu ketika Jibril memberikan pengajaran kepada Rasul. Tapi hadis yang saya utarakan ini tadi berbeda. Bukan di Ramadan awal-awal, tapi di Ramadan berikutnya pada hari Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam ulumul hadis kita harus ngerti asbabul wurud. Kapan hadis ini, kapan Rasul mengucapkan, apa sebabnya, apa kemudian background kejadian di belakangnya. Niku kalau kita belajar ulumul hadis. Mungkin hadis yang dibaca Bapak tidak salah, mungkin hadis yang lainnya, atau mungkin dengan hadis yang sama dengan tafsir hadis yang berbeda. Ngoten nggih Pak nggih? Baik. Ada lagi? Atau cukup? Cukup nggih? Nggih. Habis ini sarapan toh Pak? Oke, baik. Ini sebenarnya masih banyak slide yang saya sampaikan, tapi tidak apa-apa, sudah saya kasih materinya ke sini. Harapan kita bersama semoga Ramadan kita kali ini tidak seperti Ramadan yang telah lalu. Semoga Ramadan kita kali ini menjadi betul-betul kawah condro di muka bagi iman kita, sebagai tempat pelatihan meningkatkan keimanan, agar kemudian di akhirnya mampu la'allakum tattaqun. Karena orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nasru minallahi fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.